Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sudah sarapan? Sudah. Ada yang belum? Ada. Alhamdulillah ya. Jangan sampai kita terkena dengan istilah kegagalan pertama itu adalah tidak sarapan di rumah ya. Jangan sampai seperti itu. Artinya kalau kita sarapan di rumah minimal sukses pertama itu sudah kita raih. Yaitu dengan melihat senangnya kita sarapan di rumah, orang tua kita senang atau tersenyum, itu adalah sukses yang pertama kan? Nah minimal seperti itu ya. Sehingga kita biasakan diri untuk sarapan di rumah karena niatan kita dari rumah itu memang untuk belajar dan menuntut ilmu atau kegiatan yang sangat besar yang kita sudah tempuh dari sejak SD sampai sekarang. Untuk itu silakan supaya lebih berkahnya apa kegiatan kita hari ini, supaya apa yang kita pelajari bermanfaat. Silakan ke kelas, pimpin temannya berdoa dulu. Siapa yang dah hadir? Berapa orang yang dah masuk? 2 orang? Yang dah masuk ini tanpa kerangan atau sakit? Sakit. Yang mudah-mudahan yang dah masuk dalam keadaan sakit disembuhkan dari sakitnya. Yang tanpa keterangan semoga dibukakan hatinya untuk bisa sekolah ya, rajin sekolah. Gimana? Tetap semangat belajar? Semangat pagi? Pagi. Mantap. Matematika mudah? Mudah. Dalam pertemuan ini kita akan membahas tentang yang namanya statistika. Sebagai tujuan dari pembelajaran kita untuk saat ini adalah dengan menggunakan berbagai cara peserta didik dapat menganalisis masalah kontekstual yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data dengan benar. Jadi tujuan kita saat ini adalah bagaimana kita itu menyelesaikan masalah di kehidupan nyata kita ini yang terkait dengan statistik atau data. Di mana statistik ini banyak kegunaannya. Baik kalau kalian masuk ke kantor desa, ke kantor camat, itu selalu ada papan-papan data di sana. Itulah salah satu daripada kegunaan statistik. Apalagi kalau Pak Guru nanya, berapa rata-rata kuota yang dipakai tiap main game tiap hari? Nah, kira-kira seperti rata-ratanya. Jadi di pelajaran statistik inilah kita bisa menentukan, oh sekian kuota saya habis per hari. Sekian uang yang harus saya habiskan. Nah, dengan pembelajaran statistik ini anak-anak semua bisa menganalisis. Jadi itu adalah salah satu tujuan daripada kita mempelajari tentang statistik. Ya, selanjutnya kita belajar tentang ini, ada tugas LKPD-nya atau proyeknya seperti yang tersampaikan di sini di monitor, dilihat. Ini adalah lembar kegiatan yang akan kita selesaikan. Nah, bisa dilihat di sini seperti yang Pak Guru sampaikan tadi. Ada yang ingin bertanya tentang apa yang akan kita lakukan saat ini atau terkait dengan apa yang telah kalian lakukan di rumah? Oh, siapa? Ya, Hairul. Silakan Hairul.
Nah, jadi di rumah Pak Guru sudah tugaskan kalian untuk mengukur berat badan. Ya, maksudnya adalah untuk ini kegiatan kita hari ini. Kita mengambil data supaya ada yang kita analisis atau kita ngambil informasi. Jadi semua kalian itu sudah Pak Guru perintahkan. Bagaimana itu kalian mengukur atau mengambil data baik itu tinggi badan, berat badan dan sebagainya itu. Nah, itu kita pakai di sini supaya yang suatu saat di kesimpulannya kita bisa apa sih maksudnya. Nah, jadi sekarang itu kita selesaikan. Udah, paham? Yang lain ada tanyakan? Kalau enggak ada, silakan. Sesuai dengan kelompok ini sudah terbagi berdasarkan ya berdasarkan kemampuan ataupun jenis kelaminnya, silakan ya. Jadi ini kelompoknya sudah terbagi menjadi 4 kelompok, ada yang beranggotakan 4, ada yang beranggotakan 5. Nah, selanjutnya sambilan kalian melihat materi yang sudah Pak Guru share di WA dan materi yang sudah ada, sambilan kalian memperhatikan itu, silakan kalian lihat LKPD-nya masing-masing bersama kelompoknya. Kemudian kalian atur siapa yang bertugas, silakan. Siapa yang bertugas mencari data segalanya itu silakan kalian diskusikan. Kalau ada yang dibingungkan, silakan ditanyakan. Ya. Ya, sesuai di sana. Nah, nanti itu soalannya. Nah, jadi data ini kalian kerjakan di sini ya. Misalnya perkelompokan nama kelompok kalian kan. Ya, tinggi badan ini masing-masing ini kan. Ini data yang kalian punya. Nah, kemudian di saat masuk ke sini, jadi kalian kan punya hanya 5 data seperti ini. Nanti kita tulis 5 sampai semuanya ini sama temannya. Jadi temannya yang satu cari data temannya ini untuk melengkapi tabel ini. Oh, berarti kita gabung gitu ya? Ya, data yang ini kalian gabung. Ya. Udah, nah, kerjakan itu dulu. Nanti tanya yang lain, silakan dilengkapi itu dulu. Mana yang lain? Apa? Udah, kalian berempat kan tulis 4. Ada ini kan sudah ya. Nah, setelah nanti di sini itu misalnya ini nama semua kelas kalian kan. Kalian punya data hanya 4. Nah, hanya 4 saja di sini. Nah, sisanya itu kalian cari di kelompok lain. Ya, satu kelas dilengkapkan. Nah, kemudian seperti yang Pak Guru sampaikan tadi dijumlahkan, kemudian diurutkan. Dah, ini yang kalian tugaskan temannya siapa yang nyari. Udah ini. Tinggal dilengkapi datanya saja ya. Ya, nama kelompok. Tinggal dilengkapi. Nah, sudah didiskusikan itu. Nah, tinggal disuruh teman-temannya siapa yang bertugas ngambil data di kelompok yang lain ya, mengambil data-data yang kurang lengkap. Kalau sudah disepakati, silakan mulai dikerjakan, dilengkapi datanya. Siapa yang menulis LK-nya, siapa yang menganalisis, silakan. Ini jadwal pembelajarannya proyeknya itu.
Ininya juga diisi ya. Ini siapa-siapa temannya jadwal. Ya, mau diisi dulu. Nama kelompok di sini. Ya tulis ya nama-nama yang di sini kan. Nanti datangi kelompok itu siapa-siapa namanya tulis. Apa? Siapa yang bertugas ini? Oh, berarti nama kita gitu ya. Ya. Ini jadwal. Perlu dijawab. Enggak ini saja. Ini bantuan saja. Ya, bagaimana kalian mengambil berat badan? Ambil berat badan temannya, kadang kalian bawakan dia timbangan atau nanya langsung. Tuh lihat tuh temennya, artinya ya. Ya tulis dulu. Kalau ada yang minta data tinggal kasih. Ini kan data kalian. Kalau ada yang minta data tinggal kasih ini saja. Ini yang berarti ada data yang ini. Ini yang kita tulis di sini. Ya urutan. Ya. Maksudnya yang paling kecil terbesar. Dari yang kecil ke yang besar. Dari kecil ke terbesar. Ya. Yo, tanggung jawab. Ya, pada kecilnya 140. Paling kecil. Paling kecil. Ya.
Apa bahan itu kenalan? Bahan kertas ini. Wah, terus Yang namanya alat itu yang habis, yang dipakai berkali-kali. Kalau kertas ini kan sekali pakai dia. terus masukin Bolpoin sama apa yang diambil ini, tanggal lahir. Ya. Kalau sudah, perhatikan semua. Kalau sudah diselesaikan, masing-masing sudah tugas proyeknya sudah selesai. Dari kalian mencari data, kemudian membuat jadwalnya, kemudian menganalisisnya. Nah, sekarang tinggal kita melihat hasil daripada kalian ya. Apakah sudah pas kerja kelompoknya sesuai dengan tugasnya masing-masing. Kegiatan selanjutnya adalah masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasilnya atau membaca apa yang sudah diperoleh. Nah, untuk kelompok yang pertama, Bu Hari, sudah siap? Di depan ya. Di depan sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan dibacakan oleh pemerintah Khairul Anfal dari hasil kerja kelompok kami. Ngerti tulisan ini kan Kami akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami yang saya Khairul Anfal, Ahmad Bukhari, Saiful Amin, Sofiandi, Heri Ahmad Sofian, dan Randy Ahmad Dinata. Kami akan membacakan jadwal penyusunan proyek yang hari Senin kami menyusun persiapan pembagian tugas, hari Senin kami menyiapkan alat dan bahan, hari Selasa target pengambilan data, Selasa pengambilan data, hari Selasa menyusun data, hari Selasa mengolah data, hari Selasa membuat hasil proyek, hari Selasa mempresentasikan proyek, hari Selasa membuat kesimpulan. Kami akan membaca data per kelompok kami. Khairul Alfiandi tinggi badan 168, nilai ulangan 80, berat badan 45, kuota internet 6 GB, tanggal lahir 18 Desember 2004. Ahmad Bukhari 175, nilai ulangan 85, berat badan 50, kuota internet 4 GB, tanggal lahir 5 Maret 2005. Sofiandi tinggi badan 165, nilai ulangan 75, berat badan 60, kuota internet 2 GB, tanggal lahir 18 Juni 2005. Saiful Amin 163, nilai ulangan 80, berat badan 50, kuota internet 5 GB, tanggal lahir 9 September 2005. Hari Ahmad Sofian tinggi badan 160, nilai ulangan 75, berat badan 59, kuota internet 1 GB, tanggal lahir 20 Februari 2004. Randy Ahmad Dinata tinggi badan 160, nilai ulangan 70, berat badan 62, kuota internet 2 GB, tanggal lahir 1 Juli 2005. Rancangan desain penyusunan proyek. Data apa yang kami ambil? Kami akan mengambil data kelas, terus tentang data internet, kelas satu jurusan TKJ, jumlah orangnya 19,
Langkah-langkah kami dalam pengambilan data adalah melakukan survei, melakukan analisa, melakukan penyuluhan dan menjawab hasil. Dan alat-alat yang diperlukan untuk pengambilan data adalah alatnya pulpen, HP, tip X, dan bahannya adalah kertas. Dan di sini adalah data yang kami peroleh. Nama Adenia, data yang diperoleh 3 GB, Ahmad Bukhari 4 GB, Anissa Mawarni 4 GB, Edi Saputra 29 GB, Erina Yolanda 8 GB, Heri Ahmad Sofian 1 GB, Juliani 6 GB, Khairul Arfianti 6 GB, Lani Iskandar 30 GB, Muhammad Siddiq 1 GB, Muhammad Saiful Amin 5 GB, Muhammad Hedi Supradi 3 GB, Nita Handayani 4 GB, Randy Ahmad Dinata 2 GB, Rizky Ali Huyunan 10 GB, Sofiandi 2 GB, Juniwati 6 GB, Zalikan 2 GB, Zulhumatul Alia 2 GB. Dan jumlah dari seluruh data tersebut adalah 120 GB. 128 GB. Dan hasil analisa dari data yang kami peroleh adalah nilai rata-rata hitungan dari data yang kami peroleh rata-rata atau hitung atau men, yaitu jumlah semua dibagi dengan banyak ukuran dan diberi lambang X. Nilai rata-rata hitungan kami adalah 6,7 GB. Dan median dari sekumpulan data yang telah diurutkan, kita dapat membuat akan 50% dari data tersebut, dan data yang kami peroleh adalah 5 GB. Pada sekumpulan data adalah ukuran yang paling sering muncul atau ukuran dengan frekuensi tertinggi, dan ukuran itu adalah 2 GB. Sekian presentasi dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya perwakilan dari yang perempuan. Ayo, silakan. Pada yang pada yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil analisis kami yang akan dibacakan oleh teman saya. Teman kita. Dari kelompok kami. Nama-nama data per kelompok. Anissa Mawarni tinggi badan 160 cm, nilai ulangan harian 90, berat badan 47, kuota internet 4, tanggal lahir 17, Heri Wanda, tinggi badan 120, nilai ulangan harian 90, berat badan 47, kuota internet 8 GB, tanggal lahir 15, Juniwati tinggi badan 150, nilai ulangan harian 90, berat badan 62, kuota internet 6 GB, tanggal lahir 6, sehingga tinggi badan 150, nilai ulangan harian 90, berat badan 41, kuota internet 2 GB, tanggal lahir 6. Data yang kami analisis adalah berat badan. Langkah-langkah pengambilan data adalah siapkan timbangan, siapkan orang yang akan menimbang, lalu lakukan penimbangan dan tulis hasil data penimbangan tersebut. Alat dan bahan yang kami perlukan adalah timbangan berat badan, pulpen, bahan buku. Dari keseluruhan data berat badan adalah 968 gram. Dari analisis data yang dipilih, nilai rata-rata jadi nilai rata-rata adalah yang
Ya demikian dari semuanya sudah presentasi. Mungkin dari masing-masing tampilan kelompok lain itu ada yang menanggapi kelompok yang lain? Tidak ada. Semuanya sudah bagus semua. Ya. Alhamdulillah kan berarti kalian sudah paham. Ya selanjutnya itu adalah soal-soalnya sudah dikerjakan. Jadi selama kita melakukan proses pembelajaran yang seperti ini atau melakukan proyek seperti ini, kira-kira apa yang ditemukan kendalanya atau kesulitannya? Nah, menghitungnya. Yang pertama menghitungnya, terus rumusnya. Terus bagaimana dan proses pengambilan data atau segalanya? Lancar, aman. Nah, jadi berarti letak kelemahan kita adalah tinggal menghitung dan menggunakan rumus yang tepat ya. Nah, selanjutnya anak semua, jadi apa yang kita kerjakan saat ini adalah misalnya tadi kita sudah ada yang tinggi badan, siapa tadi? Yang ambil tinggi badan ada. Yang berat badan kelompok yang mana? Terus yang tanggal lahir? Yang ini kelompok ini ngambil apa? Tinggi badan. Yang ini kota ya. Nah, dari kesekian itu maksudnya itu sederhana ya. Artinya begitu kita analisis misalnya dari kuota misalnya. Begitu kalian hitung rata-ratanya. Oh, rata-rata kuota internetnya berapa tadi? 6,7. 6,7 itu berapa harganya? 25. Jadi kita bisa membaca, oh ternyata kelas saya itu rata-rata menggunakan uangnya sehari itu 25 misalnya begitu. Atau itu dipakai selama sebulan. Jadi kita bisa membuat kesimpulan. Begitu kalian ditanya sama orang luar, karena kita di lingkungan pendidikan, orang-orang cerdas semua kan. Nah ditanya sama orang luar, kamu sekolah mana misalnya? Oh SMK Pringgasela. Tahu nggak berapa kuota internet yang dibutuhkan tiap hari? Oh 5 giga. Oh berarti kami membutuhkan. Oh, kita paham jadinya. Orang sudah menilai kita. Oh ternyata SMK Pringgasela orangnya maju-maju semua, kuota internetnya sudah banyak yang habis. Nah, kan? Nah itu daripada tujuan kita dari pembelajaran ini. Paham semua? Nah ada yang tanyakan? Tidak ada. Nah kalau tidak ada, dari hasil presentasi semua dan tadi kesimpulan kita bahwa pembelajaran itu adalah ini adanya, silakan. Kalau memang tidak ada yang ditanyakan, sebagai akhir supaya apa yang kita pelajari ini berguna dan bermanfaat untuk diri kita, berguna untuk orang lain juga ada manfaatnya. Kita tutup pelajaran kita ini dengan berdoa. Silakan ketua kelas pimpin temannya berdoa untuk menutup pembelajaran. Nah, silakan LKPD-nya dikumpulkan, materinya silakan dibawa. Tugasnya saja dikumpulkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugasnya saja.